Beraninya kok pedagang kaki lima masih banyak yang jualan di ini. Kenapa? Gitu kan, tebang pilih penegakan perda. Izin Kang, wawancara Kang. Ini Kang, selama ini kan beberapa hari ini banyak polemik yang terkait pedagang kaki lima, kan? Dan sekarang ini ada Kasat Pol PP dengan Mahat Prayoda. Itu gimana itu Kang? Terkait itu Kang? Yang pertama, Mahat Prayoda itu kan saya pengembangan perusahaan di bidang hukum yang memang lahir dari Karang Taruna itu sendiri. Bentuknya perusahaan, Lopim gitu kan. Dan ketuanya juga Pak Herman SH. Cara gerakan itu terpisah. Yang pertama begitu. Yang kedua kan menyangkut polemik pedagang kaki lima ini kan cukup gaduh karena ini memang isu sensitif. Isu sensitif menyangkut kemanusiaan, nasib masyarakat kecil. Pada akhirnya kan menjadi kegaduhan dan itu khawatir kalau cipta kondusivitasnya terganggu, maka Lampung Selatan dalam bergerak juga ya bisa lambat, apalagi terkait dalam mengeksekusi kebijakan. Kalau saya mencermati sebenarnya ini kan sederhana. Ini kan hanya kita berpandangan ini soal bagaimana menerjemahkan sebuah perintah menjadi sikap dan kebijakan. Di dalam menerjemahkan perintah itu kan nggak boleh, bagusnya nggak boleh ada kekakuan. Ini saya lihat ada kekakuan, pada akhirnya jadi gejolak. Ya kita mana mungkin juga lah seorang bupati itu kan menginginkan rakyatnya sengsara, nggak mungkin lah. Sama beliau juga punya hati nurani. Tetapi mungkin ini kan hanya cara menjalankan sebuah perintah ya. Terlalu kaku. Ya mungkin ini yang terjadi itu mungkin kan gini. Seperti di Gor Hawai Handak. Gor Hawai Handak itu kan sekarang di framing sebagai tempat kegiatan event-event nasional. Ya berharap itu muka dan wajah Lampung Selatan yang akan tervisualisasi dan ditonton mungkin masyarakat Indonesia atau warga dunia. Harapannya mungkin wilayah itu steril. Mungkin gitu. Nah, bagaimana ini mungkin pemilik kebijakan di sini menginginkan gitu kan wilayah itu steril. Nah, ini kan menjadi peranan Kasat Pol PP. Mungkin caranya saja terlalu kaku dalam menerjemahkan. Seharusnya kan ada pendekatan emosional, daya rangkul, daya peluk hangat terhadap masyarakat. Ngobrol dulu, dibenahin, cari solusi terbaik. Nah, bakal jadi kegaduhan. Karena mereka juga bisa memahami. Ini dengan cara yang kaku, dieksekusi, ya biasa pakai surat-surat kan gitu, kayak seperti yang kasus Degan itu. Ya pada akhirnya menjadi polemik, menjadi kegaduhan dengan alasan penegakan perda. Ya masyarakat Lampung Selatan ini cerdas. Masyarakat Lampung ini cerdas. Masyarakat Lampung Selatan ini kan cerdas. Gitu. Ketika dibilang atas nama penegakan perda, maka rasa keadilannya dipertanyakan. Tidak memenuhi bagi mereka. Karena kita harus jujur juga, banyak di trotoar, di bundaran Pancasila, kan masih banyak yang jualan di ini. Kenapa? Gitu kan, tebang pilih penegakan perda. Ini cara menyampaikannya aja yang salah. Kan seharusnya nggak usah dah alasan terlalu kaku penegakan perda. Ini untuk kepentingan bersama ini dan loyal sedikit lah dalam rangkul rakyat. Kasih pengen cari solusi terbaik pasti ada. Pasti ngikut kok. Kalau benar-benar disampaikan, dipeluk dengan cara-cara yang mendekatkan emosional antara Pol PP dan para pedagang kaki lima itu. Mereka juga sama kok mencintai Lampung Selatan. Nah itu
Pada akhirnya isu itu kan ditangkap oleh Lopi Mahatpayoda. Ini Bung Herman itu kan nggak sembarangan juga. Ya. Beliau ini kan sebagai advokat tuh masuk dalam 4 pilar penegakan hukum. Bahkan sifatnya beliau itu mandiri. KPK aja nggak masuk dalam 4 pilar penegakan hukum. Advokat tuh masuk, gitu. Nah, beliau kan coba, gitu kan, memakai giminya untuk perbandingan. Dia mengkritisi, gitu kan. Sifatnya saya lihat hanya mengkritisi, dipertanyakan. Ya, kalau berani coba, gitu kan. Beraninya kok pedagang kaki lima, coba penegakan perda atas. Kalau benar-benar penegakan atas perda, kita melihat banyak kabel yang semrawut untuk ditegakkan kemana-mana. Berarti untuk penegakan perda ini menurut Kakang sudah benar-benar dilakukan apa belum itu? Ya gini Ji, kalau kita mau jujur, gitu kan, penegakan perda alasan untuk melakukan hal itu bukan tepat dilempar ke publik, nggak tepat. Pada akhirnya kan menjadi kegaduhan. Ya pokoknya untuk kepentingan bersama aja bahwa itu mau dilakukan tempat untuk kegiatan event-event nasional yang memang perlu disterilkan, bukan kami nggak peduli terhadap masyarakat, kan gitu. Terus kasih solusi jalan yang terbaik, jangan sampai bikin bangkrut juga, kan gitu. Ya buatkanlah anggaran dikit-dikit untuk bantu mereka kok. Bagaimana dibenahin tanpa merusak keindahan, tanpa mengganggu visualisasi ke depannya di Gor Wai Handap. Nah itu. Gini, jadi di situ ada kata-kata Kang waktu itu Pak Maturidi ini. Di kata-kata itu urusan kalian, urusan pribadi masalah pedagang itu. Kenapa? Nggak bisa, nggak bisa seperti itu. Karena beliau adalah pejabat publik. Kebijakan itu harus menjadi kebijaksanaan yang memuaskan. Beliau ini pelayan rakyat. Nggak boleh itu kaku, karena ini menyangkut tentang nilai-nilai kemanusiaan. Dan itu pada akhirnya menjadi kegaduhan. Bahkan Kakang lihat, mohon maaf, ada salah satu pedagang yang akun Facebooknya yang biasanya 10-15 kali orang nonton, tiba-tiba meledak jadi 20.000 orang yang nonton. Kenapa? Karena begitu sensitifnya gitu. Dan ini kalau tidak dikonter, ini memancing kemarahan masyarakat. Dan itu bahaya, mendegradasi simbol kekuasaan itu sendiri, yaitu seorang bupati itu sendiri. Maka banyak juga para pemimpin itu yang kebijakannya tujuannya benar, gara-gara pelaksanaan di bawahnya akhirnya menjadi blunder kepemimpinan itu. Itu yang kita khawatirkan. Ya aku atau tidak kan Kakang kecil besarnya bagian dari yang ikut berjuang di kekuasaan ini, dan Kakang juga merasa khawatir, wajar. Nah maka dari itu cipta kondisi ini, para kepala OPD ini jangan terlalu kaku di dalam menerjemahkan gitu kan, sebuah perintah atasannya gitu. Jadi meleburlah dengan rakyat, gaji, seragam, semua itu kan dibayar rakyat ya. Ya. Semuanya kan dibayar rakyat, dan itu adalah bagian dari kenikmatan mereka bagaimana mengabdi terhadap masyarakat. Kalau masyarakat kayak pedagang kaki lima ini dirangkul dulu, jangan dulu dieksekusi, di pendekatan, datangin ke rumahnya, jadikan keluarga, kasih pelukan yang hangat, kasih rangkulan kemanusiaan. Ikut kok, karena mereka juga cinta terhadap Lampung Selatan. Ini hanya diproses cara menjalankan kebijakannya, tidak bijaksana dan terlalu kaku gitu Ji. Kalau ada bahasa gitu wajar, makin marah orang. Nah gitu Ji. Nah itu terkait ya Mahatpayoda, ini kan memandang pada akhirnya di apple to apple kan, dibanding-bandingkan. Bahkan judulnya aja media situ aja. Judulnya aja apa katanya? Kalau berani kok sama pedagang kaki lima, kan? Pada akhirnya kan di ini gitu kan. Dan ternyata tuh terbit lagi tadi berita bahwa pernah katanya kami juga tidak omon-omon pernah melakukan terhadap kabel ini. Ternyata bungkam juga, tidak ada satupun tiang yang dibongkar. Malah dicurigai apa-apa masuk angin tuh kan, merembet kemana-mana. Nah inilah yang dimaksud dengan bagaimana kita menjaga, sama-sama menjaga kondusivitas. Dan lucunya Ji, saat ini kalau dulu di orang-orang gerakan, para kritisi, para lembaga swadaya yang membuat gaduh atas dasar ketidakpuasan, sekarang justru sumbernya kok dari pelaku birokrasi itu sendiri.
Ya kemarin tujuannya diparkir tuh baik, itu parkir rasa aman itu kan kewajiban pemerintah. Tiba-tiba mencuat di wilayah sensitif. Kok tempat ibadah masjid dikomersialisasi yang saatnya itu belum muncul kan? Pada akhirnya menjadi kegaduhan. Apa bagus gaduh itu bukan buat Lampung Selatan? Tidak. Itu akan menjegal kebijakan positif dan mengurangi rasa kepercayaan, termasuk kepercayaan investor terhadap Lampung Selatan itu sendiri. Nah, itu yang kita khawatirkan dan menjadi tanggung jawab moral kita bersama, bagaimana kita sebagai warga Lampung Selatan mencintai Lampung Selatan itu sendiri tanpa syarat, gitu Ji. Jadi di situ di kait pemberitaan ada salah satu media tadi bahwa Lovely Mahafayodha ini hanya mencari sensasi katanya, Kang. Itu gimana tuh, Kang? Bukan mencari sensasi kalau baca mah. Mencari kabel ilegal untuk dibongkar gitu. Ya. Sama yang punya kewenangannya, penegak perda. Enggak, ini Pak Kasat Pol PP ini mengatakan bahwa Mahafayodha ini hanya mencari sensasi katanya gitu. Mencari sensasi apa? Beliau itu kan penegak hukum, penegak perda. Herman SH itu, beliau adalah advokat yang disumpah. Dan dia itu adalah masuk di dalam 4 pilar penegak hukum. Bahkan advokat itu sifatnya mandiri. Tuh, setara 4 pilar ini dengan hakim, dengan kepolisian, dengan kejaksaan, advokat tuh 4 pilar. Nggak 5, nggak ada Pol PP di situ. Mohon maaf kalau kita bicara ini. Tetapi kan ini bicara kebijakan, bukan bicara personal Pol PP-nya. Karena yang di bawahnya kan hanya ikut instruksi yang di atas. Jangan sampai juga jadi korban kebijakan. Itu aja, Ji. Dan kita juga kan khawatir ini mendegradasi kepemimpinan. Ya mungkin maksud pemimpin mah tertibkan. Nggak tertibkan, terlalu jangan kaku. Kalau memandang sebuah perintah itu kaku, pada akhirnya jadi blunder kok. Gitu aja, Ji. Oke, saya Bang. Oke, terima kasih Kang ya, karena selama ini Kakang kan udah jarang statement kan ya. Ya, jadi terkait pedagang kaki lima, Kakang tadinya nggak males statement lah, nonton aja tadinya mah. ya. Setelah yang kasus, tapi karena memang ini untuk meluruskan, saya juga bukan tidak hormat terhadap Pak Maturidi, saya menghormati beliau, gitu kan. Beliau orang soleh, rajin di masjid, tapi saya berharap sebagai pejabat publik, gitu kan, karena saya punya hak untuk mengkritisi. Mudah-mudahan kesolehannya itu dipakai di dalam kebijakan kemanusiaan itu sendiri, menjadi kesolehan kemanusiaan itu sendiri. Oke, siap. Salam hormat Pak Maturidi, mohon maaf lahir batin. Ya, oke, terima kasih Kang.